Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Hei, Pak Nah, Ade, bagaimana iya, nih kabar hari ini, Pak Ade? Sehat? alhamdulillah sehat, Oke. Kak. Oh iya, nampak Iya sedang gitu. bahagia hari ini, Pak Ade. Ya. Iya, berbahagia bercampur lah, Pak, ya. Oh, gitu. Bercampur dengan, kekalutan gitulah, kegalauan. Kegalauan. Loh. Ada Iya, kegalauan apa nih barangkali nih, Pak Ade? Bisa bercerita hari ini mungkin tentang kegalauan apa eee, nih? Ada. nah itu, Pak. Jadi, kalau ini harus dibagi kayaknya sama Pak Ade Rohana. Oh, boleh, Ya, boleh. Saya sangat senang sekali. ya Berbagi. Ya. mungkin saya bisa mendapatkan apa itu, sesuatu yang bisa mengobati galau saya, Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan. Oke, Heeh. kira-kira kegalauan apa Pak Ade nih yang sekarang Eee, dirasakan Pak? jadi saya ini, sekarang itu sedang memikirkan gejala yang sangat luar biasa yang terjadi di siswa saya, Pak. Waduh, apa itu? Heeh. Jadi siswa saya itu sepertinya sangat, apa, sangat kecanduan dengan gadget, Pak. Oh, iya. Kecanduan dengan Mhm. gadget, HP ya? Iya, HP itu kalau di kelas tuh sangat dominan penggunaannya itu lebih ke hal-hal yang ya saya sebut kurang bermanfaat untuk dunia Begitu begitu. pengajaran mereka gitu, Pak. Iya. Ini yang mungkin saya sedang alami dan saya pikirkan ini bagaimana caranya untuk Iya. Iya, mengantisipasi dan mencari solusinya gitu, Pak. baik. Itu Heeh, masalah Pak Ade lumayan berat juga ya Pak Ade ya, iya, tentang penggunaan gadget, yang mungkin penggunaan anak pada saat pelaksanaan pembelajaran begitu ya Pak Ade ya? iya, betul. Baik Pak Ade. Kalau begitu, kira-kira Pak Ade, eee, tujuan kita sekarang melakukan pembicaraan, melakukan diskusi, kira-kira nanti kita itu ingin tujuannya supaya apa nih Pak Ade kira-kira? Ya, ya tujuannya sih saya mendapatkan masukan dari pembicaraan ini gitu ya, agar saya bisa menemukan solusi. Bagaimana caranya siswa itu lebih mengoptimalkan penggunaan HP itu ke arah yang, lebih positif, Pak. Betul. Itu Oke, tujuan saya. bagus Jadi sekali, bagus. ingin punya keputusan yang nanti akan saya gunakan di dalam kelas saya gitu untuk mengantisipasi masalah ini, Pak. Iya, baik. Sangat bagus sekali tujuan Pak Ade dengan pembicaraan kita mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusi bagaimana cara pemanfaatan HP supaya betul-betul pemanfaatan HP itu untuk hal-hal yang positif dalam pembelajaran, anak-anak kita ya. Betul. Eee, yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira menurut Bapak tuh, apa sih penyebab kok anak-anak itu bisa melakukan, eee, penggunaan HP yang mungkin di luar tujuan Bapak gitu? Mhm. Apa Ya, identifikasi kira-kira? iya. Yang saya perhatikan itu anak-anak itu menggunakan HP di luar peruntukannya itu ada waktu-waktu tertentu sih, Pak. Iya. Iya, jadi anak-anak itu menggunakan HP untuk hal-hal lain seperti main game online, main update Instagram, bikin konten di Instagram, TikTok, Oh nonton TikTok, itu ada momen-momen tertentu mereka melaksanakannya, Pak. oh Yang saya begitu. lihat yang saya lihat itu momen-momennya itu ketika, di kelas tersebut tidak ada guru yang mengajar. Iya Ya, misal iya. di jam istirahat atau di jeda waktu perpindahan jam pelajaran gitu. Iya, Nah, mereka itu mencuri-curi kesempatan untuk betul. melakukan hal itu gitu, Pak. Jadi pada akhirnya, ketika saya masuk ke kelas mereka sedang asik bermain game. Oh, betul. Pada Berarti akhirnya kan
saya kan jadinya harus mengkondisikan mereka kembali gitu. Betul, betul. Gitu. Ya, Itu jadi yang saya lihat gitu. penggunaan HP anak-anak itu setelah dilihat itu apabila mungkin anak-anak pada saat perpindahan waktu karena ada kosong pada saat itu ternyata mereka menggunakan HP untuk hal-hal yang lain di luar instruksi dari guru. Kemudian mungkin di luar waktu KBM pada saat istirahat atau mungkin pada saat anak-anak ya tidak ada sama sekali waktu itu tugas, barangkali ternyata dia tidak mengerjakan tugas yang harus diinstruksikan karena guru tidak ada di kelas. Betul, Barangkali betul. seperti itu sehingga tidak bisa dikondisikan ya seperti itu. Iya. Baik Iya. nih. Kalau begitu apa tindakan Pak Ade yang sudah dilakukan melihat kejadian anak yang melakukan tindakan seperti itu? Pernah tidak melakukan tindakan apa? Kalau secara langsung ketika bertemu dengan anak yang sedang melakukan hal itu, saya tegur langsung sih, Pak. Saya tegur langsung, saya berikan pemahaman bahwa penggunaan HP di sekolah itu harus berdasarkan perintah dari guru dalam melaksanakan untuk menjadikan HP itu sebagai media pembelajaran. Itu yang pertama. Saya selalu menegur mereka untuk Betul. hal itu. Yang kedua, saya juga kadang-kadang menyambungkan dengan tata tertib siswa, Pak. Betul, Pihak betul. pihak sekolah itu kan sudah membuat tata tertib. Di dalamnya itu ada klausul tentang penggunaan HP disampaikan kepada anak-anak. Nah, tapi itu masih saja mereka itu curi-curi waktu, curi kesempatan. Oke. Oke, baik, baik. Berarti sebetulnya ya Bapak sudah langsung menegur pada saat bertemu dengan anak yang sedang Betul. melakukan penggunaan HP yang tidak sesuai. Ya, Betul. memberikan pemahaman, kesadaran diri pada anak. Mm-mm. Kemudian sekaligus untuk menyambungkan dengan tata tertib yang ada, begitu ya. Kira-kira nih Pak, selain itu, pernahkah tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang mungkin lebih apa ya, preventif, pencegahan kepada anak-anak itu supaya anak itu betul-betul tidak punya waktu pada saat dia tidak ada guru menggunakan HP begitu? Betul. Nah, sepertinya ini Pak, saya belum secara langsung menyampaikan hal ini kepada orang tua siswa, Pak. Nah, ini nih pada orang tua. Orang tua siswa. Jadi sosialisasi tata tertib yang ada di sekolah tentang penggunaan HP itu belum secara serius saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pada akhirnya si orang tua di rumah tidak melakukan pendidikan juga Betul. tentang hal ini. Itu mungkin yang saya kira belum saya lakukan. Oke, belum dilakukan dengan pihak orang tua. Betul. Ya. Oke. Kira-kira nih yang sudah dilakukan dari tadi menegur, kemudian menyampaikan bahwa ada aturan sekolah yang memang harus diikuti oleh Pak Ade. Tapi sebelumnya nih kita lebih baik coba kita berpikir dulu Pak Ade. Kita merenungkan sejenak, kita berpikir dengan kejernihan gitu kan, apa yang sudah kita lakukan gitu kan oleh Pak Ade. Jadi supaya kita itu berefleksi ke belakang dengan santai, rileks barangkali begitu ya Pak Ade ya. Jadi coba kita berpikir ulang ya tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh kita pada saat anak itu melakukan melakukan penggunaan HP pada saat pembelajaran yang tidak sesuai ataupun mungkin pada saat waktu-waktu tertentu anak itu menggunakan HP. Ya, kira-kira nih Pak Ade, yang sudah kita lakukan dengan apa yang kita hadapi, mungkin ada kendala-kendala, ada apa bisa mungkin disampaikan juga mungkin kira-kira. Ya, satu kendalanya memang yang saya lihat
belum semua pengguna atau belum semua pihak yang ada di sekolah itu bergerak bersama Iya. untuk melakukan kegiatan ini. Jadi belum satu paham kalah. Jadi kadang-kadang ada anak yang lagi main bareng tidak ditegur, kalau sama saya ditegur. Jadinya kan mereka punya halangan pembelaan, Pak. Iya. Iya. Berarti belum ada kesamaan antara guru-guru yang lain pada saat kesamaan tindakan terhadap anak yang melakukan hal seperti tadi itu. Betul. Seperti Pak. Nah, kira-kira nih, apa langkah yang akan ditempuh oleh Bapak kalau begitu? Kedepannya mau bagaimana nih kira-kira langkah yang akan ditempuh? Iya. Sepertinya saya tertarik untuk minimal untuk kelas saya, Pak ya. Sepertinya saya tertarik untuk melakukan dialog dengan orang tua siswa, Pak. Nah, tentang penggunaan hak ini. Iya. Itu yang saya kira akan saya laksanakan nih. Menarik sepertinya. Betul. Selain itu barangkali yang lain tadi. Ya, mungkin juga saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat biar satu paham gitu, Pak. Betul. Satu paham saya melakukan ini, semua pun melakukan yang sama untuk hal kebaikan gitu. Oke. Karena Nah, tanpa berarti- itu mungkin tidak akan berjalan. Iya. Oh. Berarti sekarang Pak Ade sudah mulai berpikir bahwa yang pertama tadi akan berkomunikasi dengan pihak orang tua supaya Betul. nanti ada komunikasi baik antara guru dengan orang tua supaya penggunaan gadgetnya mungkin bisa dikurangi pada saat di Betul. rumah. Betul. Mungkin. Yang kedua tadi Pak Ade akan melakukan mungkin kolaborasi dengan rekan sejawat dan mungkin ini supaya ada kesamaan untuk tindakan. Nah, baik kalau begitu kira-kira nih langkah-langkah tadi itu ya menurut Pak Ade yang akan ditempuh itu kira-kira kesimpulan kita ke depan apa yang harus dilakukan dan kira-kira kapan mau mulai melakukan. Iya. Oke, ini percakapan luar biasa, Pak. Saya menghasilkan 2 kesimpulan dari percakapan ini. Pertama, saya akan melibatkan orang tua dalam pendidikan penggunaan HP untuk hal-hal yang lebih positif. Betul. Dan ini akan disambungkan nanti dialognya di kelas saya. Kebetulan saya wali kelas juga gitu ya, di kelas 7C. Iya. Dan nanti bisa disampaikan kepada orang tua biar sepaham antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah. Itu yang pertama, kesimpulan dari pembicaraan ini ya. Insya Allah ini akan segera dilaksanakan karena bisa bersentuhan langsung dengan orang tua, punya grup, ada grup WA-nya, ada di kelasnya juga bersama siswa. Nah, ini yang kedua, kesimpulan yang kedua, saya akan ya mungkin melakukan dialog dengan teman-teman, rekan sejawat di sekolah ya, biar peraturan yang dibuat oleh pihak siswa yang sudah ditandatangani oleh siswa itu disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Jadi ketika ada satu orang guru yang pahamnya menganut tata tertib itu, ya guru lain pun, orang lain pun, siswa lain pun sama melakukan hal sama yang terhadap hal itu. Nah, ini 2 kesimpulan yang saya temukan dari pembicaraan ini. Dan insya Allah ini berharga sekali dan akan saya segera lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Baik Pak Ade. Berarti ini ya saya optimis nih. Kira-kira nih keyakinan Pak Ade untuk bisa menangani permasalahan ini, Pak Ade. Ya, berarti Pak Ade sudah lebih yakin untuk bisa menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekarang, gitu ya, ya. Baik. Barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama.